Tovo, nama saya Hewit dan saya hari ini akan meringkas tentang Sigalowada-sutta. Nah, jadi pada suatu saat ketika Sang Bagawa lagi berdiam di Rajagaha di hutan bambu, Kalanda Kanivapa, pas itu si Galuh putra kepala keluarga dia bangun pagi-pagi, habis dia meninggalkan Rajagaha. Nah, dia dengan rambut yang basah sama pakaian yang basah, dia beranjali sama dia menyembah ke 6 arah, yaitu arah timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas. Nah, si Sang Bagawa pas pagi itu dia menggunakan jubah dan dia membawa mangkuknya dan pergi ke Rajagaha buat pindah patah. Habis itu dia kan ngeliat si Galuh putra kepala keluarga dengan rambut yang basah dan pakaian yang basah beranjali dan menyembah ke berbagai arah, yaitu timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas. Si Sang Bagawa bertanya, "Kenapa kamu bangun pagi-pagi dan meninggalkan Rajagaha dengan rambut, pakaian basah, dan beranjali? Engkau menyembah ke berbagai arah." Itu dijawab tuh, "Bante, ketika ayahku mendekati ajal, dia berkata kepadaku dia menyembah ke berbagai arah. Nah, Bante karena menghormati, mengindahkan, menjujukan, dan menganggap suci kata-kata ayahku itu, maka aku bangun pagi-pagi sekali dan meninggalkan Rajagaha dengan rambut dan pakaian yang basah sambil beranjali. Aku menyembah ke berbagai arah. Tetapi putra kepala raja itu 6 arah itu tidak seharusnya disembah dengan cara yang demikian. Bante, bagaimana 6 arah itu seharusnya disembah?" Ditanya sama kepala keluarganya. Si Bante berjawab, "Putra kepala keluarga, dengarkan dan perhatikan baik-baik kata-kataku. Aku akan berbicara." Si Sang Bagawa berkata, "Putra kepala keluarga, karena siswa Arya telah menyingkirkan 4 kekotoran tingkah laku, karena ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang didasari oleh 4 dorongan, karena ia tidak mengejar 6 saluran yang memboroskan kekayaan, maka dengan menjauhi 14 hal buruk ini, ia adalah seorang pengayom 6 arah itu, seorang penakluk, yaitu ia akan sejahtera dalam alam ini dan alam berikutnya. Pada saat kehancuran tubuhnya setelah mati, ia akan terakhir kembali dalam alam bahagia, alam surga. Apakah 4 kekotoran tingkah laku yang ia singkirkan? Putra kepala keluarga, itulah kekotoran tingkah laku membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berzina, dan berbohong. Inilah 4 tingkah laku yang telah ia singkirkan." Habis Sang Sugata berkata demikian, sang guru berkata lanjut, "Membunuh makhluk hidup, mencuri, berbohong, berzina, untuk perbuatan-perbuatan ini para bijaksana tidak memuji. Apakah 4 dorongan yang didasari perbuatan jahat yang tidak ia lakukan itu perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas dorongan rasa senang sepihak, perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas dorongan kebencian, perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas dorongan ketidaktahuan, dan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas dorongan rasa takut. Tetapi putra kepala keluarga, karena siswa Arya tidak diseret oleh rasa senang sepihak, sama tidak diseret oleh rasa kebencian, tidak diseret oleh dorongan ketidaktahuan, dan tidak diseret oleh rasa takut, maka ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena 4 dorongan ini.
Demikian sabda Sang Bagawa. Setelah Sang Sugata berkata demikian, Sang Guru berkata lebih lanjut. Siapa yang merasa senang sepihak atau kebencian atau ketidaktahuan telah melanggar dharma, maka nama baik akan menjadi pudar bagaikan bagaikan bulan yang susut pada masa bulan gelap. Siapapun yang karena rasa senang sepihak atau ketidaktahuan atau ketakutan tidak pernah melanggar dharma, maka nama baik menjadi sempurna dan penuh bagaikan bulan purnama pada masa bulan terang. Apakah 6 saluran yang memboroskan kekayaan itu? Putra kepala keluarga gemar minum-minum yang mabukkan, sering berkeliaran di jalan saat yang tidak pantas, mengejar tempat-tempat hiburan, gemar berjudi, bergaul dengan teman yang jahat, dan kebiasaan menganggur adalah 6 saluran memboroskan kekayaan. Akibat gemar meminum yang mabuk-mabukan, kerugiannya adalah bertambahnya pertengkaran, tubuh mudah terserang penyakit, kehilangan sifat baik, tidak sopan, kecerdasan jadi lemah. Inilah putra kepala keluarga. 6 bahaya akibat gemar meminum yang mabuk-mabukan. Kalau akibat dari berkeliaran di jalan pada saat tidak pantas, yaitu dirinya tidak terjaga, tidak terlindung, anak istri juga tidak terjaga, harta kekayaan juga tidak terjaga, dan akan tertuduh oleh pelaku kejahatan dan menjadi sasaran desas-desus palsu. Nah, kalau akibat dari mengajar tempat-tempat hiburan adalah ia selalu berpikir di manakah ada tari-tarian, di manakah ada nyanyi-nyanyian, di manakah ada pertunjukan musik, di mana ada pembacaan deklamasi, di mana ada permainan tambur, di mana ada permainan genderang. Inilah putra kepala keluarga 6 akibat mengejar tempat-tempat hiburan. Nah, kalau akibat dari gemar berjudi adalah jika menang, ia akan mendapatkan kebencian. Jika kalah, ia akan meratapi harta kekayaannya yang sudah hilang. Ia tidak suka oleh orang-orang yang mencari atau mengambil menantu karena mereka berkata bahwa seorang penjudi tidak dapat memeliharakan seorang istri. Nah, kalau akibat bergaul dengan teman-teman yang jahat, setiap penjudi, setiap orang berfoya-foya, setiap pemabuk, setiap penipu, setiap orang yang kejam adalah teman dan sahabatnya. Akibat kebiasaan menganggur atau malas adalah terlalu dingin dan ia tidak kerja, terlalu panas ia tidak kerja. Dengan demikian, semua yang ia kerjakan tetap tidak dikerjakan. Harta pun tidak bakal diperoleh. Maka harta kekayaan dia suatu saat bakal habis. Setelah Sang Sugata berkata demikian, Sang Guru berkata lebih lanjut. Beberapa teman hanyalah kawan minum, beberapa teman adalah mereka yang di hadapanmu akan berkata sahabat baik. Tetapi seseorang yang menyatakan kawan pada saat kamu membutuhkan, maka dia adalah kawan yang baik atau layak disebut oleh kawan. Tidur sewaktu matahari telah terbit, terlibat dalam
pertengkaran dan berbuat kerugian, bersahabat dengan orang-orang jahat dan berhati kejam. Inilah sebab yang akan menjadikan keruntuhan seseorang. Ia yang berteman dan bersahabat dengan orang-orang jahat, ia yang dalam hidup melakukan hal-hal buruk, baik di alam ini maupun alam selanjutnya, orang itu bakal mendapatkan keruntuhan yang menyedihkan. Bermain dadu, minum minuman keras, pecandu meminum keras, miskin, melarat, seseorang yang haus sewaktu minum, mengejar kedai minuman, demikian ia akan tenggelam dalam hutang-hutang bagai batu dalam air. Kalau ia yang mempunyai kebiasaan tidur siang, yang menganggap malam ada waktu untuk berjaga, ia akan selalu tidak bertanggung jawab dan dipenuhi oleh pengangguran. Terlalu dingin, terlalu panas, terlalu siang, demikian keluhannya. Dengan cara begitu orang malas menghindari pekerjaan yang menanti sehingga kesempatan baik akan berlalu. Tetapi yang menganggap dingin dan panas adalah hal yang biasa saja atau hal yang remeh, dengan itu dia tidak akan menghilangkan kebahagiaannya. Terdapat 4 macam orang yang harus dianggap sebagai musuh, yaitu orang yang tamak, orang yang berbicara tapi tidak berbuat sesuatu, penjilat, kawan pemboros. Atas 4 dasar, putra kepala keluarga, orang tamak harus dianggap sebagai musuh yang berpura-pura menjadi sahabat. Ia memberikan sedikit dan meminta yang banyak. Ia melakukan kewajibannya karena takut. Ia hanya akan mengingatkan kepentingannya sendiri. Nah, atas 4 dasar ini orang tamak harus dianggap sebagai musuh. Nah, kalau orang yang banyak bicara tapi tidak berbuat sesuatu harus dianggap musuh karena ia menyatakan persahabatan berkenaan dengan hal-hal yang lampau. Ia menyatakan persahabatan dengan hal-hal mendatang, dan ia akan mendapatkan simpati dengan kata-kata kosong. Bila ada kesempatan membantu, ia akan menyatakan tidak sanggup. Maka atas hal 4 dasar ini lah orang yang banyak bicara tetapi tidak berbuat sesuatu harus dianggap sebagai musuh. Seorang penjilat juga harus dianggap sebagai musuh karena ia menyetujui hal-hal yang salah, juga ia tidak menganjurkan hal-hal yang benar. Ia akan memuji dirimu di hadapanmu, ia berbicara jelek tentang dirimu di hadapan orang lain atau di belakangmu. Putra kepala keluarga, atas 4 dasar inilah seorang penjilat harus dianggap sebagai musuh. Seorang kawan pemboros juga harus dianggap sebagai musuh karena ia menjadi kawanmu apabila engkau gemar meminum minuman keras. Ia menjadi kawanmu apabila engkau sering berkeliaran di tempat-tempat yang tidak pantas, di jalan pada waktu yang tidak pantas. Ia akan menjadi kawanmu apabila engkau mengejar tempat hiburan dan pertunjukan. Ia akan menjadi kawanmu apabila engkau gemar berjudi. Atas dasar inilah seorang kawan pemboros harus dianggap sebagai musuh. Sang guru pun berkata lebih lanjut, sahabat yang mencari apa-apa untuk diambil, sahabat yang kata-katanya berlainan dengan perbuatan, sahabat yang menjilat, lagi pula hanya berusaha membuat engkau senang, sahabat yang bergembira dengan cara-cara jahat. 4 inilah adalah musuh. Setelah menyadarinya, biarlah orang bijaksana menghindari. Nah, terdapat 4 macam sahabat yang harus dipandang, yaitu sahabat yang berhati tulus, sahabat penolong, sahabat
pada waktu senang dan susah, sahabat yang memberi nasihat yang baik. Sahabat penolong harus dipadangi berhati tulus. Ia menjaga dirimu sewaktu engkau lengah, ia menjaga milikmu sewaktu engkau lengah. Ia juga menjadi pelindungmu saat kamu dalam keadaan ketakutan. Ia memberikan bantuan 2 kali daripada apa yang kau perlukan. Atas dasar inilah, sahabat penolong harus dipandang dengan hati yang tulus. Nah, sahabat pada waktu senang dan susah harus juga dipandangin dengan hati yang tulus, karena ia menceritakan rahasia dirinya denganmu. Ia menjaga rahasiamu juga. Ia tidak meninggalkanmu saat kamu dengan posisi kesulitan. Ia bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentinganmu. Nah, atas 4 dasar inilah, sahabat yang pada waktu senang dan susah harus dipandangin dengan hati yang tulus. Nah, sahabat yang menasehatkan apa perlu engkau lakukan harus dipandangi dengan hati yang tulus. Ia mencegah perbuatan engkau yang jahat. Ia menganjurkanmu untuk berbuat yang benar. Ia memberitahukan apa yang belum engkau pernah dengar. Ia menunjukkan engkau jalan ke surga. Atas dasar inilah, sahabat yang menasihat perlu kamu pandangin dengan hati yang tulus. Sahabat yang bersimpati harus dipandangin dengan hati tulus, karena ia tidak senang atas kesengsaraanmu, ia senang atas kesejahteraanmu. Ia mencegah orang lain untuk berbicara jelek tentangmu. Ia membenarkan orang lain yang telah memuji kamu. Nah, atas 4 dasar inilah, sahabat yang bersimpati harus dipandang dengan hati yang tulus. Setelah Sang Sugata berkata demikian, Sang Guru berkata lebih lanjut, sahabat yang menjadi penolong pada hari-hari terang dan gelap, ia yang menunjukkan apa yang kamu perlukan, dan ia yang bergetar simpati untukmu. 4 macam orang ini seorang bijaksana harus mengenali sebagai sahabat-sahabat. Ia akan membatikkan dirinya kepada mereka seperti seorang ibu dan anaknya sendiri. Siapapun yang baik dan pandai bercahaya seperti api yang menyala di bukit. Baginya mengumpul kekayaan seperti lebah bertebangan yang mengumpulkan madu tanpa mengganggu siapapun. Kekayaan menumpuk bagai ikan timbunan bukit semut. Bila kekayaan orang berkeluarga yang baik telah berkumpul seperti itu, dapatlah ia memberi manfaat warganya. Biarlah ia membagi kekayaannya dalam 4 bagian. Demikian ia mengikat hidupnya dengan hal-hal yang baik. 1 bagian biarlah digunakan sebagai dinikmati sebagai kenikmatan sebuah usaha. 2 bagian untuk melangsungkan usahanya. Bagian keempat biarlah cadangan dan ditabung sehingga persediaan cukup saat keadaan yang sulit. Bagaimana caranya siswa Arya melindungi 6 arah itu? 6 arah itu harus dipandangin sebagai berikut. Ayah dan ibu seperti arah timur, Pak Guru seperti arah selatan, istri dan anak seperti arah barat, sahabat seperti arah utara, pelayan dan karyawan seperti arah bawah, guru-guru agama dan brahmana seperti arah atas. Dalam 5 cara seorang anak harus memperlakukan orang tua dengan seperti arah timur. Dahulu aku dirawat oleh mereka, sekarang aku akan merawat mereka. Aku akan memikul beban kewajiban mereka. Aku akan mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga. Aku akan menjadikan diriku pantas menerima warisan. Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.
Dan 5 cara ini, putra kepala keluarga, orang tua yang diperlakukan demikian oleh seorang anak yang arah timur, menunjukkan cintanya mereka kepadanya. Mereka mencegahnya berbuat jahat, mereka mendorong berbuat baik, mereka melatih dalam suatu profesi, mereka mencari pasangan yang pantas baginya pada waktu yang tepat dan menyerahkan warisan mereka kepadanya. Dalam 5 cara siswa-siswi harus memperlakukan guru-guru seperti arah selatan, bangkit dari tempat duduk untuk memberi hormat, melayani mereka, bersemangat untuk belajar, memberi jasa-jasa kepada mereka, dan memberikan perhatian. Dengan cara ini, guru-guru diperlakukan demikian oleh arah selatan, mencintai siswa mereka, melatih sedemikian rupa, dan membuatnya menguasai apa yang telah diajarkan. Dalam 5 cara inilah memperlakukan guru mereka seperti arah selatan. Guru-guru mencintai siswa-siswa mereka. Seorang istri harus diperlakukan seperti arah barat, dengan menghormati, bersikap ramah, dengan kesetiaan. Dengan 5 cara ini, seorang istri yang diperlakukan demikian oleh suaminya seperti barat akan mencintainya, menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik, bersikap ramah terhadap anak, keluarga kedua belah pihak, dan dalam 5 cara ini, seorang suami memperlakukan dengan cara ini, seorang suami memperlakukan istri seperti arah barat. Seorang istri akan mencintai suaminya. Dan dalam 5 cara seorang warga keluarga memperlakukan sahabatnya seperti arah utara, bermurah hati, berlaku ramah, memberi bantuan dengan memperlakukan mereka seperti yang memperlakukan diri sendiri, dan berbuat sebaik ucapannya. Dalam 5 cara ini, keluarga memperlakukan sahabatnya seperti arah utara. Sahabat dan kawan-kawan akan mencintainya. Memperlakukan pelayan dan karyawan seperti arah bawah, dan memberikan pekerjaan yang sesuai kemampuan mereka, memberikan mereka makanan dan uang, dan dengan merawat mereka saat sakit, membagikan barang-barang kebutuhan hidupnya. Dengan 5 cara inilah seorang majikan memperlakukan pelayan-pelayannya seperti arah bawah. Pelayan-pelayan dan karyawannya akan mencintainya. Seorang warga keluarga harus memperlakukan para petapa dan mamanya seperti arah atas, dengan cinta kasih dalam perkataan dan perbuatan, dan dalam pikiran, membuka pintu saat mereka membuka pintu rumah bagi mereka, menunjang kebutuhan hidup mereka pada waktu-waktu tertentu. Dengan 5 cara ini, seorang warga keluarga memperlakukan para petapa dan brahmana seperti arah atas. Petapa dan brahmana kan menunjukkan kecintaannya mereka kepadanya. Ibu dan ayah adalah arah timur, guru-guru arah selatan, istri dan anak arah barat, sahabat-sahabat arah utara, para pelayan dan karyawan arah bawah, dan arah atas adalah para petapa dan brahmana. Semua arah ini harus disembahkan oleh orang yang
pantas menjabat sebagai kepala keluarga dan warganya. Demikian ringkasan aku hari ini. Thank you, Ametofo.